Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Baliho Puan mengincar posisi ketum PDIP, ditulis oleh Alifur Rahman. Baliho Puan Maharani terpasang di banyak tempat, lalu kita bertanya-tanya apa tujuannya? Apakah ini ada instruksi secara partai atau inisiatif tim Puan sendiri? Mengingat status Puan adalah Ketua DPR RI, bukan Ketua Umum Partai. Berbeda halnya dengan Erlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar. Mudah saja kita simpulkan itu adalah inisiatif partai. Begitu pula dengan Caimin sebagai Ketum PKB, maka baliho-balihonya mewakili partai. Tidak salah kalau banyak orang berpikir dan menyimpulkan bahwa Puan akan maju sebagai Capres atau Cawapres, karena memang hanya itu kemungkinannya. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, sebenarnya Puan bisa punya dua tujuan. Selain soal Pilpres, bisa juga soal posisi Ketua Umum PDIP, karena Bu Mega nampaknya akan benar-benar menyerahkan kursi pimpinan kepada orang lain. Kalau dipikir-pikir, baliho Puan Maharani ini sama seperti baliho AHY di tahun 2015 lalu, tepat setelah dirinya kalah di Pilkada DKI. Kita disebut kebingungan, AHY ini mau kemana? Siap untuk apa? Karena kalau secara hitungan Pilpres 2019, mustahil dia bisa maju, mengingat posisinya sebagai orang baru di politik dan baru saja kalah di Pilkada DKI. Kalau di Jakarta kok mau ikut kontestasi nasional, sehingga akhirnya dapat kita ketahui bersama-sama, AHY batal maju di Pilpres, lalu menjadi Ketum Demokrat di 2022. Pertanyaannya, apakah Puan juga akan menempuh pola yang sama? Kalau dari ukuran Pilpres, rasanya Puan sulit bersaing dengan kandidat lain. Puan sudah mendapat kesempatan sebagai Menko, lalu sekarang Ketua DPR RI. Namun secara elektabilitas, namanya belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Masih dipertanyakan prestasinya, masih diragukan kemampuannya. Ini juga membingungkan untuk sekelas Menko dan Ketua DPR RI, tapi masih dipertanyakan kemampuannya. Sementara Ganjar yang baru menjadi Gubernur Jawa Tengah justru mendapat dukungan lebih besar dari Puan. Tapi ya begitulah logika awam, tidak ada rumus yang pasti soal suka dan tidak suka. Jika melihat PDIP yang selalu logis dalam menentukan calon kepala daerah atau calon presiden, maka rasanya mustahil PDIP akan mencalonkan Puan Maharani. Karena dalam banyak penelitian, namanya tidak laku di pasaran. Mau dipasangkan dengan siapapun tidak menarik perhatian. Pernah juga Presiden Jokowi mengajak Puan belusukan, tapi tidak ada isu yang bisa dimainkan dari sana. Publik tidak tertarik, sehingga dalam kesimpulan saya bahwa Jokowi pun tidak bisa menaikkan nama Puan Maharani. Jadi target paling logis yang bisa diupayakan oleh Puan adalah posisi kursi ketum. Maka wajar kalau ada pengakuan berbeda antara Ganjar dan Gibran. Ganjar mengaku tidak pernah disuruh oleh partai untuk memasang baliho, sementara Gibran sebaliknya mengaku bahwa ada instruksi partai. Dari sini saja kita bisa melihat ada kemungkinan Puan memang hanya menginstruksikan para kader dan pengurus yang mendukungnya sebagai ketum. Tapi ini juga belum otomatis atau pasti jadi karena Bu Mega masih punya Prananda yang selama ini selalu berada di belakang layar. Beda peran antara Prananda dan Puan sebenarnya sudah cukup gamblang. Puan Maharani menempati posisi jabatan publik seperti Menko dan Ketua DPR RI, sementara Prananda lebih fokus mengurusi partai dan sama sekali tidak ikut-ikutan di jabatan publik. Di lingkungan PDIP pola ini sepertinya sudah cukup paten. Mereka yang mendapat jabatan penting di partai tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Inilah alasan Hasto Kristianto sebagai sekjen partai tidak jadi menteri, karena fokus mengurusi partai. Berbeda dengan sekjen partai lainnya, bahkan ketumnya pun jadi menteri. Maka jika mengacu pada pola ini, mestinya lebih logis Prananda yang akan dituju sebagai ketua umum partai dibandingkan Puan Maharani, karena keduanya memang beda jurusan. Puan lebih pada jurusan jabatan publik, sementara Prananda mengurus partai politik. Tapi pada akhirnya dalam politik tidak ada rumusan pasti. Untuk PDIP nampaknya yang bisa dipastikan hanya soal loyalitas kader pada ketua umumnya Megawati. Selebihnya entah bagaimana. Maka menarik untuk melihat siapakah yang akan menjadi ketua umum PDIP selanjutnya dan capres yang akan diusung. Begitulah kura-kura. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Demokrat ibarat sedang loncat indah tapi ke jurang. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, selalu ada penjelasan di balik setiap apapun yang terjadi. Begitu juga dalam politik. Demokrat mulai diperhitungkan ketika SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2004. Saat itu Partai Demokrat memperoleh suara sekitar 7,45%. Di periode kedua, SBY kembali mencalonkan diri dan perolehan suara Demokrat meroket drastis mencapai 20,85%.
Barulah setelah SBY mengakhiri kepemimpinan selama 2 periode, Demokrat dianggap tidak lagi memiliki calon pemimpin yang bisa mengimbangi SBY. Ini terlihat dari perolehan suara yang anjlok dengan perolehan suara hanya 10,9%. Demokrat makin terjatuh saat perolehan suara di tahun 2019 hanya 7,77%. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Kemunculan AHY yang tiba-tiba diusung sebagai calon gubernur DKI tahun 2017, lalu kemudian dirumorkan akan diusung sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019, dianggap sebagai awal mula malapetaka Demokrat. Ibarat buah yang masih belum matang tapi dipetik paksa, pahit, tidak enak, tidak laku dijual. Kebobrokan Demokrat juga dibongkar habis oleh kader senior yang memilih bergabung dengan Demokrat versi KLB. Setelah selama dari badai, Demokrat tampaknya menyusun sebuah strategi untuk membalikan kejayaan partai yang pernah diraih tahun 2009 lalu. Tidak ada waktu yang lebih baik selain saat pandemi. AHY dan Ibas kompak menyerang pemerintah terkait penanganan pandemi. AHY menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country. Sering mendengar suara sirine dari ambulans, hampir setiap jam berita duka selalu diumumkan dari para kerabat. Dia mempertanyakan sampai kapan Indonesia akan mengalami kondisi seperti ini. Ibas membuat pernyataan yang lebih keras. Ia khawatir Indonesia disebut negara atau bangsa gagal atau failed nation akibat tidak mampu menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Duet AHY dan Ibas yang memulai kritik kepada pemerintah dianggap sebagai sebuah kode bagi para kadernya untuk melancarkan serangan lanjutan. Ini adalah komando yang terencana dan terstruktur. Andi Arief menyindir Jokowi lewat contoh teks yang bisa dicontoh oleh seorang presiden, misalnya melakukan lockdown nasional selama 4 minggu dan rakyat diberikan BLT Rp500.000 setiap minggu. Rahlan Nasyidik menyindir soal tukang mebel jadi presiden. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendowngrade Jokowi. Seolah presiden itu harus eksklusif dari kalangan atas atau dari jabatan tinggi, bukan rakyat sipil biasa. Andi malah rangeng bicara soal pesawat kepresidenan. Ini lebih blunder lagi karena pembelaan Andi terlihat jelas untuk menaikkan citra SBY yang low profile untuk menaikkan derajat Partai Demokrat. SBY dicitrakan tidak suka melakukan pemborosan sebagai sosok yang cincai, pernah memakai pesawat bekas Soeharto, tapi kemudian dibantah telak oleh staf khusus Mensesnek Valdo Maldini. Mereka merasa telah melakukan hal yang benar, padahal itu adalah blunder fatal. Mereka merasa setelah menyerang pemerintah secara membabi buta tanpa dasar, akan dianggap sebagai pahlawan yang mewakili apa yang dirasakan rakyat selama ini. Nyatanya, AHY dan Ibas dibully habis-habisan, terutama saat mereka berdua memberikan ucapan selamat kepada para ganda putri bulu tangkis Grecia Poli dan Epriani Rahayu atas perolehan medali emas di Olimpiade Tokyo. Foto mereka jauh lebih besar ketimbang sang atlet, seolah takut wajah mereka tidak dikenali publik, seolah ingin satu alam semesta tahu. Oh, ternyata AHY dan Ibas beri ucapan selamat toh. Meme Ibas terkait lelahmu lelahku juga sangat menohok. Andi Malarangeng juga mendapat balas telak dan mematikan terkait pengecatan pesawat kepresidenan.